Halo mau lovers, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempuh dalam waktu semalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Secara bahasa, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi ke Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, inilah menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa salat 5 waktu sehari semalam. Hingga sekarang umat Islam wajib menjalankannya. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, sehingga dari peristiwa inilah kita ambil banyak hikmah di dalamnya. Akan tetapi, tahukah semuanya bahwa Isra Mi'raj ternyata sebelumnya sudah diramalkan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang nubuat dari kitab sebelum Al-Quran tentang Nabi akhir zaman yang akan melakukan Isra Mi'raj. Di mana lagi jika ramalan itu datang pada kitab suci umat Yahudi dan Kristiani? Lalu, di manakah ayat itu yang telah dibicarakannya? Begini ulasannya. Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik juga ya, dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 63 sampai 64 dikatakan, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Pada ayat tersebut, secara tegas, Yesus menjelaskan kepada para imam besar bahwa Yesus adalah benar, bahwa Yesus adalah seorang Mesias bagi kaum Yahudi, Bani Israel. Dan Yesus juga menegaskan akan datangnya ramalan tentang seorang anak manusia atau seorang utusan Tuhan yang pada masa hidupnya akan diajak menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa lagi jika bukan Muhammad SAW? Isra Mi'raj adalah perjalanan naik ke surga dan kembali lagi turun ke bumi. Nabi Muhammad SAW telah melakukan Isra Mi'raj, dan ini sudah diramalkan dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 4 yang telah berbunyi, siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Dalam hal ini, ayat tersebut telah menjelaskan siapa yang naik ke surga lalu turun. Tentulah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah nubuat tentang Nabi yang akan melakukan Isra Mi'raj, dan tepatnya adalah Muhammad, sebab di masa itu Muhammad naik lalu turun dalam satu masa atau satu malam, dan tidak ada manusia lain selain Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan juga siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya. Pengertian angin dalam hal ini berarti telah menjadi penguasa sebuah bangsa. Seorang yang menjadi penguasa seluruh negeri, siapa lagi jika bukan dia? Tentu juga adalah Muhammad, sebab Yesus tidak pernah menjadi penguasa atau di dunia, sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 36 dikatakan. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kemudian dari ayat tersebut dikatakan juga, siapa yang telah membungkus air dengan kain? Air selalu dihubungkan dengan rahmat, sebab Al-Quran juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang membawa rahmat ilahi ini? Tentu jawabannya adalah Muhammad. Lalu dikatakan juga siapa namanya dan siapa anaknya.
Pertanyaan ini sudah sangat jelas, hanya Muhammadlah yang memiliki anak, sementara Yesus atau Isa Al-Masih tidak pernah memiliki anak. Jadi nama itu sudah jelas, Muhammad yang bisa menggenapi nubuat ayat tersebut. Rumah Allah atau Ka'bah dimulainya perjalanan Nabi Isra Mi'raj dan akan ramai dikunjungi manusia. Di dalam kitab Hagai pasal 2 dikatakan bahwa Ka'bah adalah tempat di mana awal mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra, dan ini sudah digambarkan dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 6-9. Begini bunyi yang dikatakannya: sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa rumah ini dengan kemegahan. Di manakah itu? Tentu yang dibicarakan adalah Ka'bah yang berada dalam sebuah masjid yang megah, Masjidil Haram. Negara mana yang dibanjiri produk segala bangsa, dari mulai pertanian hingga pesawat udara? Tentulah Arab Saudi, tempat di mana Ka'bah itu berada. Bait Sulaiman akan dibangun oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kitab Amos pasal 9 ayat 11 telah dikatakan, pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali keruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Dari ayat tersebut dikatakan bahwa Nabi Sulaiman telah membuat tempat peribadatan yang disebut Haikal Sulaiman atas permintaan ayahnya, yakni Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang disebut Pondok Daud. Lalu, apakah Yesus telah mendirikan Pondok Daud yang telah roboh? Atau apakah umat setelah Yesus Al-Masih atau biasa disebut orang Kristiani mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh? Tidak, hanya umat Muhammadlah yang telah mendirikan Pondok Daud yang telah roboh di masa Umar bin Khattab, dan sekarang di sana telah berdiri Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab.